A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anda semua guys? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Kilas Dunia guys. Anda boleh pergi ke channel Kilas Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Kilas Dunia. Tajuk yang kita mahu reaksikan ini adalah kemarahan Pak Jokowi bikin panik negara AS dan Eropah. Apakah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi hingga negara AS ataupun Eropah sangat panik dan sangat ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada mereka. Dan kita tahu guys, baru-baru ini iaitu di persidangan G20 tidak lama lagi yang akan berlangsung di Indonesia pada November 2022 yang akan berlangsung di Bali nanti, dan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk KTT G20 tersebut. Maka di situ banyak konflik yang berlaku guys. Bagaimana Indonesia menegaskan untuk membawa Bapak Putin di dalam persidangan itu, dan kita nampak juga AS sangat menentang kehadiran Pak Putin apabila hadir di dalam KTT G20, dan mereka minta jika Rusia hadir di dalam KTT G20 maka Ukraina pun akan hadir juga untuk di KTT G20. Bagaimana pendapat anda guys? So tanpa basa-basi guys, untuk kita lebih lanjut lagi dengan cerita yang saya mahu reaksikan ini, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Kemarahan Pak Jokowi bikin panik negara AS dan Eropah guys. Apakah yang menyebabkan kemarahan kepada Bapak Jokowi dan mengakibatkan hingga panik negara Eropah dan AS kepada Indonesia itu yang kita mau tahu ceritanya bagaimana. Vladimir Putin bikin kejutan, Indonesia jadi sorotan dunia. Indonesia menjadi sorotan dunia guys. Pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman mengomentari rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia. Duta Besar Rusia di Jakarta Lyudmila Verbiva juga telah mengonfirmasi Putin akan hadir pada acara KTT G20 yang digelar di Bali. Andrea mengatakan Indonesia yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif mengambil langkah tepat dengan mengundang semua anggota G20. Ya guys, di situ kita tahu Indonesia mengambil tindakan yang tepat. Dia mengundang semua ahli-ahli yang ada di dalam persidangan G20, kerana kalau kita tahu Rusia adalah salah satu sebahagian daripada anggota ataupun ahli dalam KTT G20, maka tidak salah untuk Rusia hadir, tetapi mendapat tantangan yang sangat berat, tantangan yang sangat banyak daripada AS dan negara-negara barat. Itu yang membuat pening ataupun runsing untuk Bapak Jokowi memikirkan perkara itu guys. Okey, kita lanjut guys. Termasuk Rusia. Menurut dia, Indonesia telah berhasil keluar dari tekanan Amerika Serikat yang sebelumnya meminta keanggotaan Rusia dipertimbangkan. Selanjutnya, penting bagi Jokowi berbicara dengan negara lain bahwa G20 hanya akan berbicara masalah ekonomi. Demikian kata Andrea di acara Jakarta Defense Studies di Jakarta Pusat. Ia menilai kedatangan Rusia KTT G20 tentu akan membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Di tengah gejolak yang ada, Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 harus bersikap adil terkait munculnya tarik-menarik kepentingan Rusia dan Amerika. Ya, kita tengok di situ kita nampak tarik-menarik seperti tarik tali lah AS tidak mahu Rusia hadir di dalam KTT G20 dan Rusia mahu hadir pula di dalam KTT G20. Jadi sebagai tuan rumah, Indonesia sebagai tuan rumah, di situ dia seperti orang yang di tengah-tengah. Dia tidak tahu bagaimana. Tetapi saya yakin Indonesia pasti akan membuat tindakan yang bijak untuk memberi, orang kata, bagaimana untuk memberi kepuasan hati kepada AS, untuk memberi kepuasan hati kepada Rusia. Kita pasti, Indonesia pasti akan melakukan tindakan yang bijak. Itu yang pastinya. Andrea mengapresiasi langkah Indonesia yang tetap mengundang Rusia. Selain itu, Indonesia juga wajib meyakinkan agar negara lain tetap datang dan mencegah terjadinya sejumlah ancaman boikot. Ya. Jika Putin datang, Indonesia harus tunjukkan apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak ada hubungannya dengan G20. Andrea mengatakan, meski menolak usulan Biden, Indonesia harus tetap bersikap adil dan terbuka. Rusia hargai undangan KTT G20 dari Indonesia meski dikecam negara barat.
Ya, kita tengok ya, Rusia dia harus hadir dan ia pun menerima dengan hati yang terbuka atas jemputan iaitu Indonesia untuk dia hadir untuk di G20 tersebut. Tetapi Indonesia juga mengharapkan di sini apa yang dikatakan oleh Kilas Dunia dalam kontennya ini, dikata mengharapkan mudah-mudahan negara-negara lain tidak akan memberi sanksi kepada Indonesia dan tidak mahu hadir untuk di dalam KTT G20. Kita tahu ada sekutu-sekutu barat yang tidak mahu untuk hadir jika Rusia hadir di dalam KTT G20 tersebut. Perdebatan perihal kedatangan Rusia di forum KTT G20 masih terus mencuat, terlebih ketika Presiden Vladimir Putin mengatakan kesediaannya untuk hadir. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyiva pun menyampaikan apresiasinya terhadap undangan Indonesia yang sudah diterima secara resmi. Kami sudah menerima undangan resminya dan kami sangat menghargai posisi pemerintahan Indonesia yang sangat seimbang karena kami setuju dengan pihak Indonesia bahwa G20 bukanlah forum untuk membahas krisis politik hingga G20 harus berkonsentrasi pada kita nampak di sini guys, bagaimana Rusia sendiri mengatakan memang Indonesia bersikap bijak, dia boleh memberi keseimbangan kepada mana-mana negara walaupun di dalam konflik ini, di dalam konflik Rusia dan Ukraina ini, tetapi Indonesia bertindak bijak supaya tidak memberi tekanan kepada negara-negara lain di dalam untuk persidangan KTT G20 ini. Dan maka di situ apa yang dikatakan oleh Rusia itu tadi, memang Indonesia harus menjemput mana-mana negara lain untuk hadir juga. Ekonomi dan keuangan global. Demikian kata Dubes Lyudmila Vorobyiva dalam acara diskusi media tentang kondisi kemanusiaan dalam konflik Rusia-Ukraina pada Rabu. Ketika negara barat menyebut bahwa ketika Indonesia mengundang Rusia, maka harus juga mengundang Ukraina dan perlu diingat bahwa Ukraina bukan merupakan anggota G20. Ini yang saya katakan sebelum-sebelum ini. Barat ataupun AS dia mahu Ukraina hadir sekali di dalam iaitu persidangan KTT G20. Tetapi bagaimana untuk kita mengundang Ukraina itu sedangkan Ukraina itu bukan sebahagian daripada ahli itu G20. Jadi kenapa perlu memanggil negara yang bukan ahli? Betul tak guys? Tak perlu datang atau tak perlu datang tak perlu datang guys, tak perlu hadir sebenarnya, tetapi kerana Amerika sangat dia sangat marah atas tindakan Indonesia tadi mengundang Rusia, maka dia mahu juga Ukraina hadir di dalam persidangan itu. Saya rasa ini sudah satu seperti dia mencabar Indonesia ataupun dia memberi kemarahan kepada Rusia sebenarnya tindakan AS ini. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI juga telah mengeluarkan pernyataan terkait hal ini. Sudah sesuai dengan presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20. Demikian kata Dian Triancajani. Hal itu harus di-underline juga adalah bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada base of principle. Dalam press briefing pada mingguan Kemlu RI pada Kamis 24 Maret, Dubes Triansa menyatakan bahwa Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi, forum atau organisasi, baik itu dalam konteks badan-badan PBB atau pada saat memimpin Dewan Keamanan PBB, ASEAN atau dewan lainnya, selalu berpegang pada rule of procedure atau aturan yang berlaku. Demikian juga di G20. Oleh karena itu, sudah kewajiban Presiden G20 untuk mengundang seluruh anggotanya. Invasi Rusia ke Ukraina berimbas pada keanggotaan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin di G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah negara barat lainnya mengusulkan supaya Rusia dihapus dari daftar negara pertemuan tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali mendatang. Wah, di situ kita tengok bagaimana negara barat mendesak agar apa-apa saja yang apa-apa saja yang ada Rusia yang masuk di dalam persidangan itu, tak kiralah G20 ataupun persidangan yang tinggi untuk dunia, maka nama Rusia harus disingkirkan. Nama-nama untuk negara Rusia harus disingkirkan di dalam apa saja persidangan yang tinggi di dalam dunia ini. Kerana itu adalah menunjukkan sanksi mereka kepada Rusia sebagai jenayah perang. Tetapi guys, kita tahu kalau mereka mengatakan Rusia adalah jenayah perang di dalam invasi antara Ukraina dan Rusia itu, kita ingat lagi tak bagaimana dulu AS dengan Iraq? Adakah AS tidak dikatakan jenayah perang? Anda boleh fikir sendiri guys. Anda boleh komen di bawah ni apa yang anda mahu komen. Okey, saya setia untuk membacanya apa yang anda komen di bawah ini guys. Okey guys, kita lanjut ya. Menanggapi hal itu, Putin tak mengambil pusing dan memberi peringatan dampak yang terjadi apabila Rusia dicoret dari KTT G20.
Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi ketua presidensi dan tuan rumah G20 tahun ini. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan melaksanakan KTT G20 secara netral dan tak memihak. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap mengundang semua anggota G20 seperti yang dilakukan presidensi sebelumnya, salah satunya Rusia. Rusia sendiri tak masalah bila dikeluarkan dari KTT G20 di Indonesia mendatang, namun mereka sejak tidak langsung memberi peringatan. Dengan keluarnya Rusia akan menyebabkan misi negara G20 tak tercapai. Itu yang dikatakan oleh Rusia. Sebenarnya Rusia tidak kisah jika, ataupun orang kata, kalau orang Indonesia bilang, dia tidak hairan ataupun dia tidak rasa peduli pun jika ia dikeluarkan daripada persidangan G20 itu. Tetapi anda tahu ya, apabila ia keluar daripada G20 ini nanti ataupun dia tidak bersama dalam G20 nanti, maka keseimbangan untuk perbincangan global ekonomi itu nanti, maka ada yang tidak lengkap di situ. Itu yang Rusia katakan. Betul juga apa yang Rusia maksudkan ya. Okey, kita lanjut guys. Format G20 penting, tapi dalam keadaan saat ini, ketika sebagian besar peserta berada dalam keadaan perang ekonomi dengan kami, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, kata juru bicara Kremlin. Dmitry Peskov juga mengatakan tidak ada bencana apabila Rusia diusir dari G20. Duta besar Rusia untuk Indonesia yaitu Ludmila Forbiva mengklaim pengusiran itu tidak akan membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi global. Namun sebaliknya, justru tanpa Rusia akan sulit untuk mencapai tujuan awal. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi ini. Sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Tidak ada anggota yang memiliki hak untuk memberhentikan negara lain sebagai anggota. G20 harus menerapkan multilateralisme yang nyata, memperkuat persatuan dan kerjasama. Negosiator Rusia dan Ukraina juga memulai pembicaraan damai langsung pertama di Istanbul, Turki pada Selasa. Perundingan damai itu dihadiri miliarder Rusia Roman Abramovich yang disetujui oleh Barat atas invasi Moskow ke Ukraina. Kedua tim duduk saling berhadapan di meja panjang di kantor kepresidenan. Televisi Ukraina juga mengatakan pertemuan itu dimulai dengan sambutan dingin dan tidak, yaitu jabat tangan di antara para delegasi. Sebelumnya, Ukraina juga mengatakan tujuan paling ambisius pada pertemuan itu adalah untuk menyetujui gencatan senjata. Sementara seorang pejabat senior AS mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak siap untuk membuat kompromi untuk mengakhiri perang. Lantas, apa hasil perundingan damai di Turki? Peluang pertemuan Putin dan juga Zelensky. Dalam pidato menjelang pembicaraan di Selat Bosporus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada para delegasi bahwa waktunya telah tiba untuk hasil nyata. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Kilas Dunia Kemarahan Pak Jokowi bikin panik negara AS dan Eropah. Di situ kita nampak bagaimana apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi hingga iaitu AS dan negara-negara sekutunya sangat marah kerana ia mengundang iaitu Rusia untuk hadir di dalam KTT G20. Tetapi sebenarnya di sini walaupun hadir ke tidak hadir Rusia di dalam persidangan G20 itu, kata Rusia, ia tidak memberi impak apa-apa pun, tetapi untuk melaksanakan iaitu perbincangan untuk global ekonomi, maka perbincangan itu tidak dapat mendapat matlamat yang sebenar. Kehadiran Rusia di dalam G20 adalah sangat penting untuk perbincangan global ekonomi guys. Apabila Rusia tidak hadir, maka perbincangan itu adalah tidak lengkap untuk setiap negara yang mempunyai hak masing-masing untuk mengetengahkan ataupun untuk memberi idea ataupun untuk memberi pendapat bagaimana untuk menyelesaikan ekonomi di dalam dunia ini. Maka bagi saya, ini bagi saya guys, bukan bagi orang lain. Bagi saya, kehadiran Bapak Putin di dalam G20 itu adalah sangat penting untuk perbincangan global ekonomi iaitu KTT G20 itu. Dan bagi Indonesia seharusnya bertindak dengan bijak bagaimana untuk menangani masalah ini. Dan kita harapkan Indonesia dapat memberi keputusan yang bijak kepada kedua belah pihak iaitu kepada AS dan sekutunya dan juga kepada Rusia untuk menyelesaikan masalah ini guys. Dan di situ kita nampak juga bagaimana AS mengatakan jika Rusia hadir untuk di persidangan KTT G20 maka Ukraina harus hadir juga. Tetapi menjadi tanda tanyanya sekarang ini, kenapa Ukraina harus hadir sedangkan Ukraina bukan sebahagian daripada ahli G20? Adakah haruskah dia hadir? Sedangkan Rusia itu adalah salah satu anggota di dalam ahli G20, maka dia harus hadir. Bukan seperti Ukraina, dia bukan salah seorang ahli, maka dia tidak perlu hadir pun. Tetapi disebabkan AS ini untuk mahu menyakitkan hati Rusia, maka ia mahu Ukraina hadir di dalam persidangan tersebut. Nampak tak guys? Nampak tak permainan AS dan negara barat? Bagaimana ia seperti menyimbah bensin ataupun petrol di dalam api dan menambahkan lagi kemarahan di dalam persidangan tersebut. Dan kita tahu Indonesia pasti akan bertindak bijak untuk melakukan keputusan di dalam persidangan G20 yang akan
akan datang ini nanti. Itu yang kita harapkan. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak-adik anda juga. Serta dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa kepada anda yang Muslim. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.